Ya, selamat pagi semua. Jadi, eh, saya mengambil satu tema di sini adalah generasi Z sama dengan generasi Z, 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 Z. Ya, ini kalau Z, 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 Z ini adalah satu kiasan yang menggambarkan seseorang yang tertidur, tertidur nyenyak gitu ya. Jadi, kalau dibaca tema ini adalah apakah generasi Z adalah generasi yang tertidur? Nah, ini yang kita mau bahas hari ini ya. Jadi eh, sebenarnya bulan Juni ini adalah Hari Anak Sedunia ya, Hari Anak Sedunia. Dan nanti bulan Juli kita akan merayakan Family Days. Jadi saya pikir saya ambil topik ini di akhir bulan Juni ini. Ya, jadi generasi Z apakah generasi yang tertidur? Nah, di sini ada tanda tanyanya ya. Jadi bukan berarti generasi Z adalah generasi yang tertidur yang tidak bisa berbuat apa-apa, tidak. Tapi ini bentuknya sebuah pertanyaan. Oke, ya. Kalau kita eh, review sedikit ya, generasi awal sampai generasi saat ini alpha atau bahkan sudah ada generasi beta di sini, kita bisa lihat generasi Z itu berkisar kelahiran dari tahun 95 sampai 2010 ya. Tapi ada satu eh, Iya, itu dua pagi. Ternyata gimana dua paginya ya? Jadi ada penelitian lain juga yang bilang generasi Z dari 96 sampai 2010 hanya beda 1 tahun sih. Kita boleh anggap ini sebagai satu hal yang sama. Jadi usia Gen Z saat ini Ini aku adalah berkisar ngomong. antara 15 sampai 30 tahun. Nah, 15 sampai 30 tahun ini adalah rentangnya anak-anak muda. Ya, kalau di gereja kita ini banyakkan masuknya di youth yang saat ini sedang youth camp. Nah, ini adalah usia-usia Gen Z sampai saat ini. Nah, kalau kita lihat dominasi penduduk Indonesia pun sebenarnya paling banyak didominasi oleh Gen Z. Kita bisa lihat di sini ada 27,94% itu didominasi oleh Gen Z. Ya, dua penelitian yang berbeda, dua survei yang berbeda menampilkan hasil yang sama. Memang Gen Z eh, paling mendominasi untuk saat ini ya. Sebanyak 27,94% itu penduduk isinya anak-anak generasi Z semua. Nah, tapi sayangnya beberapa berita dari akhir tahun lalu sampai tahun ini, sampai kemarin pun saya masih dengar di radio ya. Jadi ada hal-hal yang kurang baik terhadap pandangan Gen Z ini ya. Jadi banyak berita, banyak artikel yang mencatat seperti ini, yang saya tampilkan di layar ini. Banyak perusahaan pecat karyawan Gen Z. Ternyata ini penyebabnya. Ada berita detailnya di bawah. Lalu perusahaan ramai-ramai pecat Gen Z di 2024. Nah, ini di akhir tahun ya. Terus berdasarkan survei 60% perusahaan di Indonesia melakukan PHK pada Gen Z ya. Lalu ribuan perusahaan diketahui PHK karyawan dari kalangan Gen Z sepanjang tahun 2024 ya. Bahkan kampus Surabaya pun juga sebut ya banyak Gen Z dipecat dari perusahaan. Ya, sulitnya adaptasi diri. Nah, melihat hal-hal ini, apakah betul-betul Gen Z itu seolah-olah tertidur ya, tidak bisa berbuat apa-apa di tengah eh, di tengah-tengah masyarakat ini, apakah tidak memberikan andil apa-apa, tidak bisa bekerja? Nanti boleh kita lihat lebih dalam ya. Lalu bagaimana eh, kalau kita melihat beberapa faktor yang menunjukkan kenapa banyak PHK terhadap Gen Z ini ya dari laporan dari konsultasi. Di sini disebut 50% itu melaporkan Gen Z itu kurang motivasi ya atau inisiatif di dalam pekerjaan mereka. Lalu ada 46% dibilang mereka tidak atau kurang profesionalisme dalam dunia kerja. Lalu 42% menyatakan Gen Z ini tidak bisa berorganisasi ya. 39% menyatakan Gen Z ini komunikasinya buruk ya. Dengan rekan kerja maupun dengan atasan. Ini bisa karena pengaruh gadget juga ya, sosial media. Kemudian 38% bilangnya kurangnya pengalaman kerja yang relevan. Ya. Kemudian ada lagi 34% menilai Gen Z ini kesulitan memecahkan masalah.
ya, problem solvingnya ini kurang. 31% yang keterampilan teknisnya tidak memadai, ya. Lalu ada 31% ketidakcocokan budaya dan 30% kesulitan bekerja dalam tim atau teamwork. Jadi Gen Z ini dianggap lebih individual, ya. Ya, ini juga bisa salah satu dari gadget yang interaksi dengan gadgetnya mungkin lebih banyak dibanding interaksi dengan sesama rekan kerja, ya. Nah, beberapa perusahaan juga mengamati bahwa Gen Z kesulitan beradaptasi dengan lingkungan kerja yang kurang terstruktur, dinamika budaya tempat kerja, dan harapan untuk bekerja secara mandiri. Ya, beberapa pekerja Gen Z juga dinilai kurang memiliki keterampilan soft skill seperti kemampuan bekerja dalam tim, manajemen waktu, dan etika profesional. Ya. Nah, ini adalah Gen Z di dalam dunia kerja, ya, di dalam dunia kerja. Lalu kita boleh melihat bagaimana dengan Gen Z di dalam lingkungan gereja. Di sini ada survei yang diambil, ya, yang saya highlight biru ini. Sejumlah 41 sampai 40% Gen Z tidak pernah menghadiri ibadah. Ini diambil dari 3 lembaga survei, ya. Jadi 41 sampai 47% Gen Z ini tidak pernah ibadah nih. Ya, kita belum tahu alasannya apa. Lalu dari tabel di bawah, diagram di bawah ini ada beberapa eh, kegiatan rohani, ya. Di sini kita bisa lihat Gen Z itu selalu paling sedikit. Misalnya di kolom pertama, menghadiri pelayanan keagamaan, di situ 40. Sedangkan silent generation atau baby boomers yang di atasnya itu di atas 50. Lalu mengikuti Sunday school atau sekolah minggu dan pendidikan edukasi keagamaan lain. Juga paling kecil di sini Gen Z, ya. Kemudian ada berdoa atau berdoa dengan keluarga saat makan. Gen Z pun paling sedikit di sini, 40, ya. Tapi di membaca buku-buku rohani, kisah-kisah rohani, ini Gen Z masih bukan paling rendah, ya, masih di tengah-tengah lah di 21. Ya. Nah, citra Gen Z yang negatif ini yang beredar di masyarakat, ya, ada misalnya disebut Gen Z ini dikatakan cenderung malas. Lalu Gen Z ini lebih cuek, Gen Z ini suka membandingkan, dan Gen Z ini gadget addicted, ya, ketagihan gadget atau teknologi. Nah, di sini ada satu pernyataan, Gen Z lahir ketika teknologi sudah serba cepat dan praktis, yang tidak dialami generasi sebelumnya. Jadi ini yang mempengaruhi perubahan cara pandang Gen Z terhadap dunia ini, ya. Nah, kemudian tentang ibadah onsite dan online. Dari hasil riset 2024 juga kita melihat dari survei terhadap mereka apa bedanya ibadah onsite dan online. Nah, jawabannya seperti ini. 40,4% menjawab manfaatnya sama, tapi kita tidak wajib ikut ibadah secara onsite. Kemudian 22,1% bilang manfaatnya tidak sama, jadi tetap wajib ibadah onsite. Lalu 18% ngomong sama manfaatnya dan tidak wajib onsite. Ya, 15,7% bilang tidak sama manfaatnya, tapi onsite-nya juga nggak wajib, ya. Dan 3,6% ini tidak tidak tahu mesti jawab apa karena tidak jarang ikut ibadah hari Minggu, ya. Nah, eh, masa muda adalah anugerah, ya, sekaligus tanggung jawab, ya. Tuhan tidak menuntut kesempurnaan, tetapi kesediaan untuk hidup baginya. Banyak anak muda dalam Alkitab dipakai Tuhan secara luar biasa. Ada Yusuf, Daniel, Daud, Maria, Timotius. Tuhan mencari hati yang bersedia, sebenarnya bukan usia yang matang. Ya. Generasi Z adalah generasi yang tertidur dan bermimpi. Tapi ketika ia bangkit dari tidurnya, mimpinya lah yang menjadi tujuan hidupnya. Ya, ini quotes dari satu orang seperti ini. Nah, eh, kebetulan di perusahaan sebelumnya saya pernah pegang dua divisi, ya. Jadi dua divisi itu kebetulan saya punya admin masing-masing, dan adminnya ini satunya generasi cukup tua, sudah punya dua anak, satunya generasi muda.
kelahiran 98 kalau salah, masuk generasi Gen Z ini. Betul-betul saya juga melihat cara kerjanya itu berbeda ya, sangat berbeda. Kalau yang di lebih senior, yang sudah punya keluarga itu lebih berinisiatif, bahkan pekerjaannya bukan job desk dia pun bisa dia kerjakan di saat ada waktu kosong, membantu teman-temannya mencatat yang bukan bagian dia, mengatur jadwal. Tetapi di satu divisi lain yang anak adminnya saya anak muda ini eh, bekerja hanya ketika menerima instruksi. Jadi kalau tidak ada instruksi, dia tidak bergerak, tidak bekerja. Jadi kalau hari ini disuruh kerjakan ini, kalau setengah hari sudah selesai, dia setengah hari dia kosong. Dia tidak tahu mau kerjakan apa. Tidak mencari tahu apa yang dia bisa kerjakan buat besok atau membantu teman-temannya menyicil pekerjaan. Enggak. Pekerjaan berdasarkan instruksi. Jadi setiap hari harus ada instruksi yang jelas dia mengerjakan apa. Seperti itu. Nah, di sini kelihatan eh, memang ada perbedaan attitude ya antara generasi di atasnya, generasi sebelum generasi Z ini. Nah, sebenarnya apa sih yang Tuhan inginkan dari anak-anak muda? Ya, pertama kita bisa lihat di dalam Pengkhotbah 12 ayat 1 ya, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Nah, sebenarnya Tuhan mau anak muda ini terus ingat Tuhan, mengasihi Tuhan dan hidup dalam ketaatan. Tuhan menginginkan anak muda untuk mengenal dan mengasihinya sejak dini, bukan menunggu sampai tua. Masa muda adalah waktu emas ya untuk membangun hubungan yang kuat dengan Tuhan. Lalu yang kedua yang Tuhan inginkan dari anak muda menjaga hidup kudus dan menjauhi dosa. Ya, jadi di dalam Mazmur ada ayat yang berkatakan bagaimana seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih. Ya, jawabannya adalah dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan ya. Karena di sini eh, berita-berita saat ini anak muda yang kelakuannya jauh dari firman Tuhan atau jauh dari kata baik itu banyak sekali ya. Orang tua yang anak muda yang eh, melawan orang tuanya, bahkan membunuh orang tuanya, melakukan tindak asusila dan sebagainya itu banyak beritanya sampai hari ini. Lalu yang ketiga, ini yang jadi tema eh, khotbah kita di bulan ini ya, menjadi teladan dalam segala hal. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda ya. Ini Tuhan ingin kita jadi teladan dalam segala hal, termasuk dalam perkataan, perbuatan, dalam kesucian, ya. Karena kalau kita lihat pergaulan saat ini, eh, gimana ya, anak muda saat ini dengan anak muda zaman kita masih muda ini sangat berbeda. Dulu kita sepertinya sangat mempertahankan, misalnya eh, hubungan seksual setelah menikah gitu ya. Tapi sekarang kita lihat berita banyak sekali anak-anak yang masih pacaran atau eh, belum menikah tapi melakukan hubungan seperti itu. Itu kan hal yang sangat miris. Anak-anak yang tidak bisa mempertahankan, tidak bisa menjadi teladan dalam hal ini ya. Kemudian melayani dengan semangat ya. Tuhan juga ingin anak muda ini aktif melayani. Seperti di dalam Daniel dikatakan, orang-orang muda yang mengenal Allah mereka akan bertindak gagah perkasa. Kemudian juga Tuhan mau anak-anak tunduk dan hormat kepada otoritas ya, kepada orang tua di Efesus ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena itulah yang benar. Tuhan ingin anak muda belajar rendah hati, menghormati orang tua, juga menghormati orang tua mereka di sekolah, yaitu guru, dan mungkin orang tua mereka di kantor atasannya yang membimbing mereka ya, dan juga pemimpin-pemimpin rohani. Lalu anak muda juga Tuhan ingin mengembangkan karunia dan potensi untuk Tuhan. Tuhan memberikan setiap anak muda ini bakat dan potensi supaya bakat dan potensi ini dipakai untuk memuliakan dia dan membangun sesama. Ya, di dalam 1 Petrus 4 ayat 10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ya, bersyukur juga di gereja kita anak-anak muda masih banyak yang semangat melayani, mengembangkan potensinya untuk Tuhan, khususnya di ibadah ya.
sebagai pemimpin ibadah dan sebagai pemusik ini sangat baik. Ya, memang tidak semua Gen Z itu seperti yang kita katakan hari ini, tapi ada juga beberapa yang memang anak-anak yang baik dan berpotensi. Ya. Nah, sebagai contoh, saya ambil satu tokoh saja karena cukup banyak, yaitu Timotius ya. Nah, siapa Timotius ini? Kita bisa lihat Timotius ini adalah anak dari perempuan Yahudi Yunike dan ayah seorang Yunani. Timotius ini dibesarkan dalam firman Tuhan sejak kecil, ya nanti bisa dibaca. Lalu dia dikenal baik oleh jemaat Listra. Timotius ini adalah anak rohani daripada Paulus. Nah, di sini bisa dilihat usianya. Timotius itu diperkirakan berusia sekitar 15 tahun saat bertobat dan ikut terlibat di dalam pelayanan Paulus. 15 tahun, usia yang sangat muda sekali yang masuk kondisi Gen Z saat ini. Dia juga menjadi pemimpin di Efesus. Nah, teladan Timotius, kita bisa lihat Timotius menerima panggilan Tuhan dalam usia yang muda, ya, tadi 15 tahun. Kemudian Timotius memiliki karakter teladan meskipun usianya masih muda. Ini ayat yang tadi ya menjadi teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan dan kesucian. Timotius adalah iman dari Rasul Paulus untuk menggambarkan jemaat yang ada di Efesus yang jemaatnya sudah tergolong tua. Timotius memiliki komitmen yang teguh sebagai saksinya Tuhan. Kemudian ada satu ayat yang menunjukkan Timotius itu tetap teguh melayani Tuhan meskipun dalam keadaan sakit ya. Di 1 Timotius pasal 5 ayat 23, janganlah lagi minum air saja melainkan tambahkanlah anggur sedikit berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Saat itu Timotius sedang dalam kondisi lemah dan sakit pencernaan dan ini nasihat yang diberikan kepada dia. Kemudian Timotius juga siap menempuh segala resiko saat mengikuti Paulus sebagai penginjil. Dalam perjalanan misi kedua maupun ketiga kita bisa baca detailnya nanti. Lalu Timotius taat kepada Tuhan saat ditugaskan sebagai gembala ya atau mengurus jemaat. Alkitab mencatat Timotius pernah mengurus 5 jemaat. Jemaat Tesalonika, jemaat Korintus, jemaat Filipi, jemaat Berea, dan jemaat Efesus. Nah, dari sini kira-kira kita boleh refleksi ya kepada diri kita. Memang kita sudah tidak Gen Z, tapi mungkin kita punya keponakan atau saudara atau sepupu mungkin yang masih berusia muda supaya boleh eh, jadi teladan di dalam dunia ini ya. Refleksinya, apakah aku sudah hidup sebagai anak muda yang menyenangkan hati Tuhan? Dan apakah aku sudah jadi terang di tengah teman-teman dan lingkungan di mana aku berada ya. Ya, demikian renungan hari ini kiranya boleh memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Bapa dan surga, terima kasih kami bersyukur kami boleh belajar hal kecil. Kami boleh belajar dari seorang tokoh Timotius yang sudah begitu luar biasa di dalam teladannya, boleh mengikut Tuhan dari muda. Biarlah ini boleh menjadi teladan dan contoh juga buat setiap kami, setiap anak-anak muda yang ada, boleh melihat dan boleh eh, melayani Tuhan sesuai dengan potensi dan karunia yang ada. Tuhan boleh berkati kehidupan mereka, boleh terus senantiasa memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan pagi hari ini. Kami serahkan waktu selanjutnya dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.